Lagi-lagi Helio G99 Ultimate yang bakalan kita bahas cuy. Tapi kerennya HP ini cuma sejutaan dan gue udah pakai HP ini selama 2 minggu. Dan gue bakalan ceritain experience gue pakai itel RS4 ke kalian. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Mungkin Helio G99 ini udah diborong sama Transsion Holding ya. Banyak banget HP keluaran Transsion Group yang pakai SoC ini. Tapi kebanyakan harganya tuh di atas 2 juta. Terakhir gue bahas ada di Infinix Note 40 ada di harga 2,8 juta. Yang jujur aja gue puas banget pakai HP itu. Nah giliran kita bahas itel RS4 nih. Yang jujur aja HP ini nggak akan pernah salah kalau lo beli. Jadi arti penggunaan RS di sini sebenarnya masih satu family sama itel S series yang HP-nya tuh biasanya jadi HP termahalnya itel. Perbedaannya kalau S seriesnya itel kan segmennya lebih ke lifestyle tuh, penggunaan sehari-hari. Bentuknya cantik lah kayak S23 Plus. Nah di sini dikasih embel-embel huruf R di belakang S-nya. Ini artinya lebih ke racing, jadi kayak fokusnya ke kenceng-kencengan gitulah. Tapi nggak meninggalkan cantiknya si S seriesnya itel. Dan betul aja, emang bukan HP yang pakai SoC paling kenceng buat di HP harga sejutaan. Kalau mau kenceng-kenceng doang ada di itel P55 5G. Di itel RS4 ini, itel berusaha balance. SoC-nya kenceng, desainnya bagus, kameranya cukup oke buat kelasannya. Helio G99 Ultimate ini sebenarnya masih cukup bagus performanya di 2024. Karena kalau dipakai main game casual sampai game kompetitif pun performanya masih cukup oke. Cuman kalau dipakai main game berat kayak COD Warzone, Car X Street, Genshin Impact itu tuh agak kewalahan. Tapi kalau mainnya Mobile Legends aman banget cuy. Dapat settingan grafik super ultra dan dapat rata-rata FPS-nya di 79 FPS. PUBG juga kebuka smooth ultra dan performanya juga masih bagus banget. Rata-rata FPS-nya ada di 39 FPS. Enaknya di sini gyronya juga hardware cuy. Jadi asik nih kalau buat ngeker-ngeker musuh. Tapi yang bikin aneh sama itel RS4 ini pas gua tes Antutunya. Tuh dapat agak kecil di 400 ribuan aja. Padahal biasanya dapat di angka 430 ribuan ke atas. Hasil CPU throttling-nya juga cuma 82%, yang biasanya G99 Ultimate di HP lain malah nggak ditemuin throttling. Tapi whatever lah yang sama hasil tes sintetis, yang penting performa gamingnya masih cukup enak kok. RAM di HP ini juga udah gede banget cuy. Gara-gara grupnya Transsion Holding nih, HP sejutaan yang biasanya punya RAM 4GB, paling gede 6GB. Sekarang udah dapat 16GB. Tapi inget ya, RAM hardware-nya cuma 8GB. 8GB lagi diambil dari internal storage-nya yang menurut gua nggak guna-guna amat. Ditemenin internal storage 128GB bertipe UFS 2.2 yang kecepatan read dan write-nya cukup kenceng. Dan kalau kurang gede bisa lu tambahin micro SD karena slot SIM card-nya bisa dijijelin 2 SIM card dan 1 micro SD card. Sayangnya udah mulai masuk mid-year 2024, itel masih ngasih Android 13 ditemenin itel UI V13.5. Semoga aja nih itel mau berbaik hati buat ngasih Android 14 ke jajaran smartphone terbarunya, termasuk itel RS4 ini. Baterainya juga standar lah di 5000 mAh, tapi dia punya pengecasan 45 watt yang cukup kenceng. Buat ngecek e-money juga bisa ya cuy, karena NFC juga udah ada di sini. Oke, karena temanya HP ini racing-racingan, jadi desainnya juga kudu diperhatiin. Seenggaknya kelihatan lebih gagah lah buat ngejar performanya yang cukup kenceng. Jadi itel RS4 masih menggunakan desain body flat yang back covernya masih pakai bahan polikarbonat yang punya finishing semi matte. Jadi ceplakan tangan masih lumayan kelihatan nih cuy. Back covernya juga ada aksen garis-garis kayak rintikan hujan. Ditemenin bump kamera bulat di tengah dengan frame bump kameranya berwarna gold. Yang overall dimensinya cukup gede. Tapi sekilas mirip Halo Ryomi. Dan masih ada tulisan super di bagian bawah yang menandakan kalau itel RS4 ini masih satu keluarga sama S seriesnya itel. Desain kayak gini tuh emang lagi banyak dipakai di HP-HP Android yang baru launching. Bagus atau enggaknya ya relatif ya, tergantung selera. Tapi overall desain back covernya ini masih masuk lah ke kategori performance phone. Nah, buat bahan frame-nya juga masih sama, tapi finishingnya matte halus. Buat desain layarnya udah pakai desain pansol yang bentukan bezelnya masih tebel cuy, sayang banget. Bentuk layarnya juga masih menjorok ke depan karena itel masih pakai bracket layar yang biasa dipakai di HP-HP murah. Jadi overall ketebalan HP ini juga cukup tebal di 8,2 mm. Buat panel layarnya sebenarnya masih mirip-mirip sama itel P55 5G.
Panelnya masih pakai IPS 6,56 inci, tapi refresh rate-nya di sini meningkat jadi 120 Hz. Resolusinya juga masih sama di HD Plus 720 x 1612 pixel. Experience dipakainya cukup enak kalau dipakai buat nonton atau sosmedan. Tapi kalau buat ngegame, pixel layarnya juga masih kenotis sama mata gua. Ya, bisa dibilang pixelated lah. Respon layarnya juga membaik kalau dibanding sama Itel P55. Tapi warnanya aja nih yang agak pucat khas panel IPS. Tapi di sini gua nggak bisa banyak komplain ya kalau mengingat harganya cuma 1,6an pas awal launching. Nah, buat urusan suara, emang dia udah dual speaker stereo. Cuma keluaran suaranya masih di kategori HP sejutaan, nothing special. Sedikit keluhan gue saat di settingan volumenya aja nih. Kadang udah 70% aja suaranya masih kecil banget. Jadi mesti kita naikin di atas 80% kalau suaranya mau keluar. Nah, buat kameranya, biarpun bump kameranya gede di belakang, tapi kameranya yang bisa gue anggap cuma satu aja, walau kelihatan di sini ada dua kamera ya. Karena satu lagi cuma kamera gimmick auxiliary lens. Kamera utamanya di 50 megapiksel ditemenin kamera selfie 8 megapiksel. Setupnya sama persis sama Itel P55. Begitupun hasil fotonya, warnanya cukup vibrant, detailnya so-so aja. Dynamic range-nya juga cukup aja. Buat foto dengan objek manusia, skin tone-nya cukup bagus walau sedikit kemerahan. Cuma hasil foto portraitnya masih agak berantakan di bagian foreground dan background-nya. So far hasil fotonya Itel RS4 emang bukan yang bagus-bagus amat, tapi cukuplah buat kebutuhan sehari-hari. Oke, ini adalah contoh video dari Itel RS4 di resolusi 1080p 30 fps. Dia kalau di 30 fps ini dia bisa ultra steady-nya bisa diaktifin cuy. Kalau misalnya kita lihat warnanya juga cukup oke ya, walau memang nggak terlalu akurat karena kalau misalnya di video ini warnanya lebih kelihatan lebih vibrant ya, kelihatan lebih hijau. Dynamic range-nya di sini memang awannya memang putih ya, karena di sini udah agak-agak mendung-mendung gitu cuy. Tapi cukup oke sih ya, dia foreground-nya nggak overexpose. Terus kalau misalnya kita coba jalan, nah ini ultra steady-nya on nih cuy ya. Jadi menurut kalian gimana nih kestabilannya dari kamera Itel RS4? Dan ini juga bisa perekaman 1080p 60 fps cuy, bahkan sampai 2K. Kita cobain langsung ya. Oke, ini di 1080p 60 fps. Kalau kita lihat di sini udah kelihatan ya agak ya goyang-goyang ya, agak jitter aja. Dan ini kalau misalnya kita jalan, ya ini sangat gempa sekali. Jadi sebaiknya kalian kalau misalnya mau buat ngerekam video pakai Itel RS4, lebih baik di 1080p 30 fps aja sih, dan ultra steady-nya di-onin, karena kalau misalnya nggak on ya lumayan agak goncang-goncang dia ya. Dan kita langsung aja nih, warnanya sama aja kayak tadi juga. Di sini lebih kelihatan lebih vibrant sedikit sih ya, dan gambarnya juga lebih clear ya. Dan langsung aja kita coba di 2K-nya. Oke, ini di 2K-nya, experience-nya sih kalau gue lihat gambarnya lebih mirip ke 1080p 30 fps ya. Dia vibrant-nya lebih sedikit di bawah kalau di 60 fps, 1080-60 fps. Kayak gitu. Ini kalau kita coba sambil jalan ya, tentu aja dia bergoyang-goyang, bergempa-gempa. Tapi cukup bagus sih karena dia bisa perekaman 2K ya. Tinggal akalin aja pakai gimbal perekamannya. Wah, ada Chandra Sadapin Tekno nih. Nah, kalau di kamera selfie-nya dia nggak bisa di 1080p 60 fps, maksimalnya cuma di 1080p 30 fps, tapi juga bisa di 2K 30 fps, nggak bisa di 60 fps di semua resolusi. Jadi kayak gini warna skin tone-nya juga menurut gua udah cukup bagus ya Itel sekarang. Tapi masih agak sedikit kemerahan dan masih agak kurang akurat, tapi sudah cukup bagus kok ini. Dan ini kalau misalnya kita coba sambil jalan. Ini kita lagi mau jalan-jalan cuy. Ada Gadget Friend sama Sadapin Tekno. Ya kayak gitu. Dan kita langsung aja deh kita coba 2K-nya ya.
Ya, kalau ini tokenya ada Pak Gadget Friend, Pak Iksan. Ini tokenya kita lihat gambarnya masih sama ya, tapi detailnya jauh lebih baik ya kalau di toke. Ya, ini kita masuk dulu cuy. Jadi kita mau acara dulu nih, dan kita langsung aja balik ke studio. So, setelah pakai Itel RS4 2 mingguan ini, emang agak susah buat komplainin HP ini. Nggak kayak Itel P55 5G yang kenceng maksimal di harga sejutaan, tapi banyak nggak adanya. Performanya Itel RS4 sedikit di bawahnya, tapi ngasih kenyamanan lebih buat dipakai sehari-hari. Charger kenceng, baterai awet, storage lega, ngebut lagi. Jadi poin plus di samping performanya yang cukup bagus tadi. Jadi kalau kalian berminat sama HP ini, langsung aja beli pakai link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan ya udah segitu aja review Detik Indo buat pemakaian Itel RS4 selama 2 mingguan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao. Realme banget desainnya.